Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Money Master the Game karya Tony Robbins. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana kita bisa mencapai kebebasan keuangan langsung dari para investor miliarder di dunia. Di sini, kamu akan belajar bagaimana menguasai uangmu, bukan malah sebaliknya. Kamu yang dikuasai oleh uang. Berdasarkan penelitian yang panjang dan wawancara dengan beberapa investor paling legendaris saat ini, seperti Warren Buffett, Ray Dalio, dan sebagainya, Tony telah menciptakan 7 langkah untuk mencapai kebebasan keuangan. Hal ini berkaitan dengan mengambil kendali atas keputusan keuangan kamu, rencana tabungan dan investasi, hingga menyiapkan rencana pendapatan seumur hidup. Awalnya, Tony tidak berpikir untuk menulis buku lain setelah menerbitkan Awaken the Giant Within pada tahun 1991. Dan selama lebih dari 20 tahun, dia tidak melakukannya. Tetapi dia merasa sedih dengan kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh krisis keuangan pada tahun 2008. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan bakat dan jaringannya ke 1% orang teratas di industri keuangan untuk membantu masyarakat luas dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, jangan remehkan efek compounding. Ketika bapak pendiri Amerika Serikat, Benjamin Franklin, meninggal pada tahun 1790, dia meninggalkan $1.000 untuk kedua kota di Amerika, yaitu Boston dan Philadelphia. Tetapi dengan syarat mereka harus menginvestasikannya dan tidak boleh menarik uangnya selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, Philadelphia menarik $500.000 untuk membangun sebuah museum bernama Franklin Institute. Dan saldo akhir dari rekeningnya pada tahun 1990, 200 tahun kemudian adalah $2 juta. Sedangkan Boston berinvestasi dengan lebih baik lagi dan berhasil mengubah $1.000 menjadi $4,5 juta selama 200 tahun. Biarpun kita tidak akan menginvestasikan uang kita selama 200 tahun, tapi contoh dari buku ini memberikan gambaran kalau efek compounding itu nyata adanya. Biarpun awalnya kecil, tapi efek bergulungnya akan semakin besar. Untuk mau tahu lebih lanjut soal the compound effect, kamu bisa baca review buku yang sudah saya buat. Aturan penting dalam hal keamanan finansial adalah sisihkan uang ke tabungan dan investasi setiap bulan. Pikirkan tabungan sebagai dana kebebasan. Ini akan membantu kamu menentukan bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa uang tersebut. Apapun yang terjadi, usahakan agar terus tabung uang kamu ke dalam dana kebebasan. Lakukan penyesuaian kecil di pengeluaranmu, seperti menghindari makan di luar, dan menghemat uang dimanapun yang kamu bisa. Walaupun ketika kondisi sedang sulit. Tujuan idealnya adalah menghemat 10% dari penghasilanmu. Masukkan tabungan itu ke dalam dana kebebasan. Jika itu terlalu sulit, pada awalnya bisa dimulai dengan 5%. Efek compounding akan memastikan semakin banyak uang yang kamu tambahkan, maka semakin besar juga imbal balik dari dana kebebasan tersebut. Kedua, target kebebasan finansial yang realistis. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk ditabung agar bisa hidup sepenuhnya dari keuntungan investasi tanpa bekerja? Kamu harus jujur pada dirimu sendiri berapa banyak yang kamu butuhkan agar kamu merasa bebas. Penting untuk realistis dan tidak coba untuk mengejar tujuan yang tidak bisa kamu capai. Tony memberikan beberapa saran yang mungkin berguna. Pertama, hasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini termasuk biaya makan, transportasi, dan uang sewa tempat tinggal atau cicilan rumah. Kedua, apabila sudah memenuhi kebutuhan pokok, tambah lagi dengan beberapa biaya hiburan, misalnya untuk nonton bioskop atau makan di luar. Ketiga, hasilkan uang yang cukup banyak hingga kamu bisa keluar dari pekerjaanmu. Jadi kamu bisa hidup dari keuntungan bunga saja. Di bukunya, Tony mengambil perbandingan rata-rata orang Amerika menghabiskan sekitar $34.688 per tahun. Untuk jumlah pengeluaran itu, kamu akan membutuhkan sekitar $640.000 dalam dana kebebasanmu. Keempat, kamu tidak harus bekerja, tapi mampu untuk terus meningkatkan gaya hidup seperti pergi liburan dan makan di restoran mewah.
Untuk hal ini, kamu perlu mendapatkan penghasilan di atas rata-rata pengeluaran orang pada umumnya. Kelima, kebebasan finansial tanpa batas. Hal ini berarti kamu bebas melakukan apa saja yang kamu mau, kapan saja. Jika kamu sudah tahu kelima tujuan ini, kamu bisa mulai menghitung berapa banyak yang harus kamu investasikan untuk mencapai target tersebut dan kapan kamu bisa mencapainya. Aturan penting dalam berinvestasi adalah percaya pada dirimu sendiri. Tetapi jangan percaya mitos tentang investasi atau melakukan investasi berdasarkan keyakinan. Lakukan riset untuk mencari tahu investasi mana yang paling cocok buatmu. Jangan ikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Kamu bisa belajar dari banyak orang sukses, apa yang telah mereka lakukan dengan investasi mereka, dan coba melakukan hal yang sama. Tapi kamu harus berhati-hati kalau kamu mencoba mengalahkan pasar. Kamu harus tahu kalau sangat sedikit orang di dunia yang bisa melakukan hal ini. Tidak ada jalan ajaib menuju sukses, tapi kamu harus memaksimalkan peluang dengan melakukan riset untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketiga, sistem 3 keranjang investasi. Di bukunya, Tony tidak fokus pada uang, dan uang hanya bagian untuk hidup yang lebih baik. Hal yang lebih penting adalah 3 keputusan tentang apa yang kamu fokuskan, apa arti hidupmu, dan apa yang akan kamu lakukan untuk membentuk hidupmu. Uang hanyalah sebagai alat yang membantu kamu untuk mencapai tujuan hidupmu. Uang memungkinkan kamu untuk berinvestasi pada pengalaman, membeli waktu untuk diri sendiri, dan memberikannya kepada orang lain. Uang baru berharga apabila bisa membantumu untuk bertumbuh dan memberikanmu kehidupan yang lebih bahagia dan lebih sehat. Tony menyarankan kita untuk memiliki 3 keranjang dalam berinvestasi. Keranjang keamanan, keranjang pertumbuhan, dan keranjang impian. Keranjang keamanan berisi investasi yang aman, seperti obligasi dan deposito, yang tidak akan menghasilkan banyak imbal hasil, tetapi kecil kemungkinan kamu kehilangan uang. Kedua adalah keranjang pertumbuhan, yang berisi investasi yang cukup beresiko, seperti saham yang bisa mengalahkan pengembalian rata-rata dalam jangka panjang, tetapi sangat fluktuatif dalam jangka pendek. Ketiga adalah keranjang impian. Bagi kebanyakan orang, keranjang impian adalah soal kesenangan duniawi, tapi bagi beberapa orang, mungkin soal membantu hidup orang lain. Uang hanyalah alat bantu, dan jangan biarkan uang menguasai dirimu. Kamu harus bisa menguasai uang dan jalani hidup yang lebih baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.